Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Rahayu, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ehud William Rolowa dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, akan menyampaikan terkait dengan review materi pertemuan 12, 13 sampai ke 14 terkait dengan sejarah pemikiran kewarganegaraan. Baik, terkait dengan sejarah pemikiran kewarganegaraan dimulai sejak dulu zaman dulu, yaitu sejarah kewarganegaraan itu menggambarkan hubungan timbal balik antara individu dengan negara itu sendiri. Jadi kewarganegaraan secara umum bukan diidentifikasi sebagai aspek dari peradaban timur, melainkan peradaban barat. Seperti di Yunani kuno ya, dari zaman Yunani arkais sekitaran abad ke-6 ke-8 sampai abad ke-6 sebelum Masehi, itu berakhir pada abad kuno. Jadi peradaban ini mencapai puncak kegemilangannya itu pada zaman Yunani klasik. Yunani klasik sekitar abad ke-5 ya, abad ke-5 sampai abad ke-4 sebelum Masehi. Pada zaman Yunani klasik, bangsa Yunani di bawah pimpinan negara kota Athena berhasil mematahkan invasi kekaisaran secara Persia. Jadi masa jaya Athena itu berakhir ketika Athena dikalahkan Sparta dalam perang Peloponnesos pada tahun 404 SM. Jadi seiring aksi penaklukan Alexander Agung, jadi kebudayaan Yunani yang dikenal dengan sebutan peradaban Helenistis tersebar sampai ke pelosok Asia Tengah dan ujung barat Laut Tengah. Istilah Yunani kuno itu dipakai untuk menyifakan peradaban di wilayah penutur bahasa Yunani pada abad kuno. Jadi wilayah yang dimaksud tidak hanya sebatas pada semenanjung Yunani, tetapi juga mencakup pula daerah-daerah yang dialami kalau tersebut Ionia, Pulau Sisilia, dan kawasan selatan semenanjung Italia. Jadi dikenal dengan sebutan Yunani besar, maupun pemukiman orang Yunani di daerah pesisir. Jadi seperti Illyria, Trakia, Mesir, Kyrenaika, kawasan selatan Galia, kawasan timur dan kawasan timur semenanjung Iberia dan Taurika. Kebanyakan sejarawan menganggap peradaban inilah yang membentuk dasar peradaban barat. Tapi kebudayaan Yunani sangat mempengaruhi kekaisaran Romawi yang pada gilirannya mempengaruhi kawasan-kawasan lain di Eropa. Peradaban Yunani kuno juga sangat mempengaruhi bahasa politik, sistem pendidikan, filsafat, ilmu seni rupa, maupun kemunculan Renaissance di Eropa Barat, serta kembali diminati pada era kebangkitan neoklasik abad ke-18 dan abad ke-19 di Eropa dan Amerika. Baik, kita akan membahas ke tema yang lebih substansi, yaitu ada 3 tema yang kita bahas. Yang pertama, berikan pendapat mengapa wajib militer begitu penting bagi suatu negara. Kemudian yang kedua, maksud dari kewajiban warga negara, dan yang ketiga, kaitan antara kesopanan dan kewarganegaraan. Iya, jadi mengapa militer itu begitu penting bagi satu bangsa ataupun satu negara? Karena sesuai dengan pengantar sejarah pemikiran kewarganegaraan yang saya paparkan tadi, bahwa sangat penting. Karena begitu di zaman Yunani kuno kemudian masuk Romawi, itu kemudian imbasnya sampai ke revolusi Prancis yang dipimpin oleh sistem monarki absolut, itu banyak
boleh dikatakan bahwa yang hari ini bisa kita katakan sebagai militeristik, itu dulu itu dipakai sebagai pengawal kerajaan ya dalam sistem monarki absolut. Yang contoh konkret seperti di Revolusi Prancis tahun 1789 sampai 1799. Nah, ini merupakan satu periode dalam pemikiran sejarah kewarganegaraan ya. Kemudian kita kembali lagi ke topik atau tema yang menjadi bahan diskusi atau bahan review. Kalau kita lihat, jadi militer itu hari ini terbentuk satu negara, kemudian ada militer itu sudah tergambar secara historis ya, secara sejarah itu sudah ada. Bahkan di Indonesia dulu dikenal dengan ciri khasnya itu yaitu Nusantara. Jadi ada kerajaan-kerajaan seperti kerajaan Kutai di Kalimantan yang berdiri pada abad ke-4. Ya, kemudian ada di Pulau Jawa sendiri ada kerajaan Majapahit pada abad ke-14, kemudian ada kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7. Ini merupakan merupakan periodisasi dari perkembangan sejarah pemikiran kewarganegaraan. Dan boleh dikatakan bahwa militer itu sudah tergambar pada saat itu, karena dulu pada zaman kerajaan itu ada pengawal-pengawal, ada pasukan-pasukan khusus. Pasukan-pasukan itu yang hari ini kita kenal seperti militeristik. Karena bicara soal satu bangsa dan negara dalam artian bahwa kita berbicara soal militer itu wajib. Karena bagaimana mempertahankan satu bangsa, bagaimana mempertahankan satu negara itu dalam lingkup suatu bangsa yang besar itu harus mampu untuk mempertahankan itu. Jadi bukan hanya mempertahankan suatu negara itu berdasarkan fisik, tapi bisa juga kita mempertahankan suatu negara itu berdasarkan pengembangan edukasi ilmu pengetahuan di tiap-tiap pendidikan, baik dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Pada kesimpulannya, wajib militer merupakan salah satu wujud bela negara, karena bela negara tidak hanya semata-mata perang secara fisik, namun meliputi juga bagaimana penguasaan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni, atau dengan memberikan pengabdian terbaik bagi bangsa melalui profesi masing-masing. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan tema yang pertama, yaitu wajib militer bagi negara. Kemudian yang kedua, tema kedua, maksud dari kewajiban warga negara, dan yang ketiga adalah kaitan antara kesopanan dan kewarganegaraan. Nah, kalau kita lihat soal kesopanan, kaitan antara kesopanan dan kewarganegaraan itu sebenarnya simpel. Yang pertama, bicara sopan otomatis kan bicara soal karakter seseorang, dan kesopanan yang dikaitkan dengan kewarganegaraan, bagaimana seseorang itu bisa menjadi seseorang yang baik berdasarkan karakter ya. Karena ini berkaitan dengan sosial ya, berkaitan dengan sosial ya, artinya bahwa kesopanan seseorang itu sebenarnya secara umum sudah dididik dari lingkup komunitas atau organisasi kecil, yaitu kekeluargaan, kemudian dibina berdasarkan kekeluargaan, kemudian setelah itu dimasukkan ke dalam lingkup pendidikan, yaitu sekolah menengah, TK, SD, SMP, dan SMA. Karena bicara soal kesopanan, bicara soal moral juga, bagaimana etiket seseorang bisa beradaptasi, menghargai, menghormati orang lain, menghormati yang lebih tua dan sebagainya. Itu kan bagian dari kaitan antara kesopanan dan kewarganegaraan. Jadi tidak hanya dalam lingkup organisasi keluarganya, tapi bisa bersosialisasi dengan orang lain ya, berbaur dengan orang lain, sehingga kaitan antara kesopanan itu bisa terakomodir dan bisa berjalan dengan baik berdasarkan kedekatan emosional. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan kesopanan dan kewarganegaraan menurut saya. Jadi norma kesopanan itu
bukan berlaku juga hanya untuk lingkup negara bangsa, tapi norma kesopanan juga berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Contoh konkret dalam lingkungan setempat kan ada seperti ada RT, RW dan sebagainya, kan norma-norma kesopanan sudah ada di situ. Jadi bagaimana tinggal kita merealisasi apa yang menjadi tuntutan daripada norma-norma itu tersebut. Jadi kesimpulan dari tema yang pertama, tema pembahasan kita yang pertama dan yang kedua bahkan yang ketiga, ialah sebelum negara menentukan siapa saja yang menjadi warga negaranya, terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang yang berhak memilih kewarganegaraannya, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkan serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 1945. Pernyataan ini mengandung makna bahwa orang-orang yang tinggal di dalam wilayah negara dapat diklarifikasikan menjadi yang pertama, warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli, orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, penduduk yaitu orang-orang asing yang tinggal dalam negara bersifat sementara sesuai dengan visa atau surat izin untuk memasuki suatu negara dan tinggal sementara yang diberikan oleh pejabat suatu negara yang dituju, yang diberikan negara melalui kantor imigrasi. Bangsa Indonesia perlu memiliki karakter sebagai bangsa yang religius, manusiawi, adil, bersatu, demokratis, adil dan sejahtera, maju, mandiri, baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara, bangsa atau masyarakat yang demikian merupakan ciri dari masyarakat madani Indonesia. Dan yang keempat, hak dan kewajiban warga negara muncul sebagai akibat adanya hubungan warga negara dan negara. Hubungan antara warga negara dan negara dapat dilihat dari perspektif hukum, politik, kesusilaan, dan kebudayaan. Dari perspektif hukum didasari konsepsi bahwa warga negara adalah seluruh individu yang memiliki ikatan hukum dengan suatu negara. Jadi hubungan yang bersifat hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hubungan hukum yang sederajat dan tidak sederajat. Yang B, hubungan timbal balik dan timbang timpang. Yang kelima, kedudukan nilai moral serta norma dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai merupakan suatu kenyataan yang tersembunyi di balik kenyataan-kenyataan lain. Menilai berarti menimbang suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan suatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Jadi nilai bersumber pada budi nurani yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Kemudian yang kedua, moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk, menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Moralitas merupakan suatu usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal dan hati. Membimbing tindakan dengan akal maksud melakukan apa yang paling baik, seraya memberi bobot yang seimbang menyangkut kepentingan individu yang akan terkena oleh tindakan itu. Hal ini merupakan gambaran tindakan perilaku moral yang sadar. Moral mengarah perilaku moral untuk memiliki keprihatinan tanpa pandang bulu terhadap kepentingan setiap orang yang terkena oleh apa yang dilakukan serta implikasinya. Jadi nilai moral, norma, serta kaidah masyarakat, kaidah lainnya merupakan hal yang sangat penting yang memberikan jalan pedoman tolak ukur dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi dan keahlian masing-masing. Sekian presentasi dari
materi saya. Akhir kata, wabillahi taufik hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Rahayu.